Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pagi hari ini dan seterusnya keberkahan atas kita semua, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan nanti insyaallah ketika kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak dan Ibu semuanya? Alhamdulillah ya, sehat ya. Ya, kalau sehat senyum jangan lupa ya. Insyaallah. Jadi ini pertemuan pertama saya ke sini setelah Idul Fitri. Jadi walaupun sudah sangat telat, sudah masuk Dzul Qa'dah, namun saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Mudah-mudahan kita semua amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir dan batin. Pembahasan kita hari ini sebuah pembahasan yang mungkin cukup sering sekarang didengar ya. Cukup sering didengar dan bahkan beberapa kali saya lihat muncul di televisi ya. Tokoh-tokoh nasional berbicara tentang anti korupsi dalam rangka penegakan hukum biasanya dan keadilan. Nah, di Indonesia memang khasanah Islam itu terkadang mengambil contoh Umar bin Khattab ya. Di dalam beberapa kali kesempatan alhamdulillah saya juga sempat sampaikan materi ini, sebagian dari materi ini di Masjid Al-Ikhlas di Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Merah Putih KPK di gedung yang baru ya, di Rasuna Said ya, Kuningan ya. Walaupun memang kajiannya hanya di masjid, bukan di acara umum gitu ya, atau bukan acara khusus maksud saya. Namun alhamdulillah beberapa diskusi cukup hangat ya, diskusi terkait dengan topik ini. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan sampai ke pimpinannya ya. Saya berharap sampai kepada pucuk pimpinannya, dan mudah-mudahan menjadi salah satu metode atau salah satu pendekatan ya dalam pemberantasan korupsi di Republik Indonesia. Namun memang contoh Umar bin Khattab ini sebelum saya mulai merupakan contoh yang cukup jauh ya, atau sudah sangat jauh, bahkan sebagian orang bahkan ada yang tidak tahu. Namun insya Allah dalam kajian-kajian sudah mulai diperkenalkan, dan saya mengambil sumber atau bacaan utama untuk menyusun kajian ini, yaitu karya Dr. Ali Muhammad As-Sallabi yang berjudul Siratu Amiril Mu'minin Umar bin Khattab ya, Syakhsiyatuhu wa Asrihi. Jadi judulnya itu sirah ya, judulnya sirah, perjalanan hidup Amirul Mu'minin, maksudnya Khalifah Umar bin Khattab, kepribadiannya dan masanya ya, atau masa pemerintahannya. Jadi yang mau kita bahas ini bukan perjalanan keislaman Umar, tetapi ketika Umar menjabat sebagai khalifah, sebagai Amirul Mukminin ya, karena dari masa Abu Bakar As-Siddiq beliau tidak berkenan sebenarnya dipanggil dengan khalifah, istilah khalifah. Jadi yang lebih populer waktu itu beliau memposisikan diri sebagai pemimpin orang-orang yang beriman. Dan itu diteruskan oleh Umar bin Khattab semasa kurang lebih 10 tahun masa pemerintahan beliau. Dan ini juga karena keterbatasan waktu kita ya, jadi saya beberapa kali sampaikan ini di KPK. Jadi saya ambil beberapa poin-poin penting saja, karena waktu kita subuh itu kan tidak sampai mungkin 40 menit sebelum tanya jawab.
Jadi itu kira-kira latar belakang. Ada beberapa sumber yang saya ambil dari buku Profesor Dr. Syibli Nu'mani, ya, seorang ulama besar dari Pakistan yang menulis buku dalam bahasa Inggris tentang The Policy of Umar the Great. Dia sebutnya itu Umar the Great, Umar the Great. Itu ada 2 jilid. Nah, di jilid kedua itu banyak kebijakan-kebijakan yang beliau sarikan dari sumber-sumber sejarah kaum muslimin. Itu mungkin sedikit latar belakang kenapa dipilih dan kenapa tema ini yang kita bahas di pagi hari di awal bulan Zulqa'dah ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Umar bin Khattab melanjutkan kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu mempertahankan Majelis Syura. Jadi Majelis Syura ini adalah satu wadah di mana para sahabat dikumpulkan. Dan Umar terkenal sekali bahwa Majelis Syura ini diisi oleh orang-orang yang dahulu dimuliakan atau lebih dimuliakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan Umar itu walaupun mungkin kita mengenalnya sebagai orang yang tegas, orang yang berpendirian kuat, ya, orang yang kalau dia sudah berpendapat itu pendapatnya bahkan beberapa kali di dalam Al-Quran itu dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh-contoh mungkin salah satu saja supaya tidak panjang. Ketika Rasulullah SAW selesai perang Badar, ada pendapat bahwa sebaiknya tawanan itu ditangkap dan kemudian dilepaskan dengan tebusan. Tetapi Umar bin Khattab berpendapat berbeda, dan ternyata pendapat Umar yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anfal. Kemudian juga pernah salah seorang istri Nabi SAW waktu sebelum ayat hijab itu turun, keluar di malam hari untuk keperluan tertentu. Kebetulan yang patroli waktu itu adalah Umar bin Khattab. Paginya Umar mendatangi Nabi SAW pada subuh, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak perintahkan kepada seluruh istrimu untuk menutup badannya seutuhnya, sesempurnanya?" Kenapa, kata Rasulullah? Karena tadi malam atau tadi menjelang pagi saya melihat salah seorang istrimu keluar dari rumahnya untuk hajat, untuk keperluan, karena zaman itu belum ada kamar mandi di dalam rumah. Aku khawatir, kata Umar bin Khattab, seandainya yang melihat itu orang lain atau orang yang memiliki hati yang rusak, kata Umar, maka ini akan menjadi isu, akan jadi cerita, akan jadi fitnah. Tidak lama setelah itu turun ayat hijab. Dan beberapa kali lagi kesempatan yang lain yang kemudian Allah membenarkan pendapat Umar bin Khattab, ya, dengan menurunkan beberapa ayat terkait dengan pendapat beliau. Jadi seperti itu Umar. Tetapi ya, walaupun beliau memiliki posisi yang utama, ya, dimuliakan oleh Rasulullah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, namun beliau tetap memandang bahwa sebagai seorang pemimpin perlu masukan, perlu orang yang bisa memberikan masukan dan pandangan. Inilah salah satu, menurut saya salah satu karakter besar Umar yang memungkinkan beliau memimpin ketika wilayah kaum muslimin itu bertambah dan terus bertambah dan terus bertambah lagi. Siapa saja orang-orang yang dimasukkan di dalam Majelis Syura ini oleh Umar bin Khattab, baik dari kalangan Muhajirin maupun Ansar, baik itu dari Aus maupun dari Khazraj, dari suku Aus maupun dari suku Khazraj, ya. Orang-orang yang kita temukan di dalam kitab Abu Yusuf, Imam Abu Yusuf, kitab Al-Kharaj, ya, kitab tentang urusan tanah dan pajak dan lain sebagainya, ya, dan zakat juga. Itu adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhum. Ya, ada 6 orang atau 5 orang, 6 orang yang menjadi tim Majelis Syura yang selalu menemani Umar bin Khattab ketika mengambil keputusan besar. Nah, di antara keputusan-keputusan besar yang diambil melalui Majelis Syura, walaupun Umar bin Khattab punya nanti apa istilahnya hak untuk mengambil keputusan di antara keputusan-keputusan yang ada, itu ada 4 yang tercatat di dalam catatan buku atau yang ditulis oleh Profesor Dr. Syibli Nu'mani tadi, ya, seorang sejarawan dan ahli hukum Islam di Pakistan. 1, pembagian tanah, ya, banyak tanah yang dibebaskan oleh kaum muslimin, tanah yang masuk ke dalam wilayah kaum muslimin melalui peperangan-peperangan, dan itu kemudian dibagi sesuai dengan kebijakan yang berlaku pada saat itu. Kemudian bagaimana Umar yang tadinya akan memimpin perang Nihawan tetapi dilarang oleh Majelis Syura, ya. Bahkan waktu itu Umar sudah siap berangkat tetapi dilarang dengan pertimbangan bahwa seorang pemimpin kalau dia terbunuh maka mencari penggantinya sulit. Maka waktu itu didelegasikan kepada
Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian di zaman Umar Ibn Khattab lah kemudian ditetapkan gaji untuk para pejabat-pejabatnya. Kalau sebelumnya Umar punya pandangan bahwa setiap orang yang bekerja untuk Islam itu tidak boleh dibayar, tidak boleh digaji. Terima kasih. Tidak boleh dibayar, tidak boleh digaji. Tetapi masukan-masukan dari Majelis Syuro adalah kalau tidak dibayar dan tidak digaji akan terjadi peluang di mana orang tersebut akan tergiur atau tergelincir dengan harta yang memang waktu itu banyak wilayah yang masuk ke wilayah kaum muslimin dengan segenap materinya. Maka setelah disyurokan, ya, diambil berbagai pandangan, bahkan waktu itu pandangan Abu Hurairah diminta datang untuk memberikan pandangannya. Abdullah bin Umar, anak Umar sendiri juga dimintai pandangannya oleh para sahabat waktu itu, ya. Sampai kepada kesimpulan bahwa mereka harus digaji, tapi digajinya itu hanya setahun 2 kali, jadi per 6 bulan seperti itu. Dan yang terakhir penunjukan pejabat publik, kemudian dibolehkannya pihak asing masuk ke wilayah kaum muslimin, dan kemudian penetapan bea cukai barang-barang yang masuk dari luar atau barang-barang yang diekspor keluar. Itu di zaman Umar semua, dan keputusannya melalui Majelis Syuro. Ya. Ini sebagai gambaran sederhana bahwa di zaman Umar bin Khattab kerumitan masalah yang dihadapi oleh kaum muslimin itu sudah jauh berbeda dibandingkan di zaman Rasulullah SAW meninggal dunia. Ketika Rasulullah meninggal dunia, hampir seluruh wilayah Jazirah Arab sudah masuk Islam. Tapi di zaman Umar bin Khattab, wilayahnya bertambah hampir 200%. Ada wilayah Bizantium, wilayah Syam, ya, wilayah ex-Bizantium, bahkan sampai ke Mesir. Kemudian ke sebelah timur itu Irak, masuk wilayah Persia, bahkan sampai perbatasan Khurasan. Itu sudah hampir Asia Tengah. Jadi wilayah yang masuk itu begitu banyak. Orang yang berada di bawah daulah Islam pada waktu itu, baik yang muslim maupun non muslim, jumlahnya jauh lebih tinggi daripada atau 2 kali lipat daripada sebelumnya. Sehingga Umar berijtihad dengan berbagai ijtihad, dan banyak sekali ijtihadnya Umar bin Khattab itu sudah dibahas oleh berbagai buku, ya, terkait kebijakan ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Inilah salah satu ciri utama kepemimpinan Umar bin Khattab. Saya berikan ilustrasi dengan gambar, ya, bahwa ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, itu Mekah dianggap satu wilayah tersendiri, kemudian Madinah juga dianggap satu wilayah yang terpisah, jadi ada 2 wilayah pada waktu itu. Namun di zaman Umar bin Khattab bertambahlah wilayah itu sampai ke Syam, sampai ke Damaskus. Jadi Damaskus dijadikan satu wilayah tersendiri. Kemudian setelah itu ada wilayah Jazirah. Jazirah ini bukan Jazirah Arab, tapi area antara Sungai Tigris dengan Eufrat. Ini daerah yang sekarang mungkin berbatasan dengan Turki. Itu juga ada satu wilayah yang dipimpin. Kemudian Umar bin Khattab dengan segenap kebijaksanaannya membangun kota-kota baru. Ini banyak yang tidak diketahui bahwa Umar itu mengirimkan surat-surat kepada pejabatnya untuk membangun kota baru di tempat-tempat yang kota itu tidak ditemukan. Kota yang dibangun oleh Umar bin Khattab masih ada sampai sekarang, itu Basrah. Basrah di Irak itu merupakan cikal bakalnya adalah Amsar, atau kota yang dibangun benar-benar dari nol di tempat yang tidak ada pemukiman sebelumnya dan berkembang menjadi kota besar, yaitu Basrah. Yang kedua yang dibangun oleh Umar bin Khattab adalah Kufah. Dan yang ketiga yang di Mesir yang sekarang menjadi Kairo, itu dahulu kota tuanya disebut Fustat. Jadi ada 3 kota besar yang dibangun di zaman Umar bin Khattab. Walaupun pada masa itu belum dikenal Kairo. Jadi inilah kira-kira wilayah di zaman Umar bin Khattab, ditambah tentu saja Yaman, Oman, Bahrain, dan seterusnya yang dijadikan satu wilayah tersendiri. Nah, kemudian dengan futuhnya Al-Quds, ya, waktu itu berhasil dibebaskan dari tangan Bizantium, maka Palestina juga menjadi provinsi tersendiri, walaupun sebenarnya bagian dari Syam. Jadi bisa terbayangkan oleh kita itu berapa bahasa orang Koptik, bahasa Yunani, bahasa Syriak, ya, bahasa Persia, dan lain sebagainya. Itu saja Umar kemudian menyekolahkan sebagian sahabat untuk mempelajari bahasa mereka, untuk mengambil hal-hal yang baik yang bisa dipelajari dari kebudayaan asing itu. Jadi Umar tidak alergi dengan kebudayaan asing, walaupun sangat memegang teguh prinsip Islam. Mohon maaf sebelum saya lanjutkan, ini rekaman ini saya khawatir nanti keliru
atau mungkin memang dia begitu. Saya baru ngeh itu kalau dia off tadi. Atau masih rekam? Masih ya. Jadi nggak apa-apa dia keluar gitu. Oh, penyimpanannya nggak cukup. Maaf. Ya. Baik. Mungkin itu storage-nya ya. Penyimpanannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya lanjutkan lagi. Jadi Persia, Bizantium itu berada di dalam wilayah kaum muslimin. Kemudian Umar bin Khattab juga memberikan satu standar prosedur atau standar atau juklak, kadang-kadang juknis juga bisa disebutkan seperti itu, atau SOP, Standard Operating Procedure, bahasa-bahasa modern sekarang. Tetapi Umar membentuknya atau menyusunnya seperti layaknya pidato penugasan. Jadi setiap orang yang hendak diberangkatkan ke wilayah-wilayah asing atau ke wilayah-wilayah yang baru menjadi bagian dari kaum muslimin. Jadi pertimbangan Umar, kalau penduduknya sudah sampai kepada 100.000 atau mendekati 100.000, maka harus ada pemimpin satu orang wali atau satu orang gubernur. Nah, ketika mereka mau diberangkatkan itu semuanya mendapatkan wejangan dulu. Jadi wejangan dari Umar yang kemudian mereka catat dan itu menjadi standar pelaksanaan tugas. Pertama, Umar mengingatkan agar setiap pemimpin yang diangkat oleh Umar bin Khattab itu tidak boleh menjadi orang yang zalim di tempat di mana dia ditugaskan. Tidak boleh menjadi tiran, tidak boleh menjadi orang yang semena-mena di atas hukum. Ya. Dan itu adalah prinsip nomor satu. Ya. Di dalam berbagai qaul dari Umar bin Khattab sering mengatakan bahwa saya lebih senang memecat gubernur setiap hari daripada 1 jam atau 1 detik seorang gubernur saya itu memimpin dalam keadaan zalim. Umar paling khawatir. Ya. Kalau bisa Umar saja yang memimpin, tetapi tidak mungkin. Umar sadar bahwa dia harus bertempat di Madinah, mengontrol semuanya, maka gubernur-gubernur ini diberikan wejangan yang sangat berat. Yang kedua, kata Umar, ya, aku mengirimmu sebagai pemimpin agar penduduk mengambil dirimu sebagai teladan. Jadi pemimpin itu tidak boleh sekedar bisa melaksanakan tugas, tapi harus jadi contoh. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Diambil prinsipnya dari situ. Bahwa Nabi saja dikirim itu bukan untuk kenabian saja, tetapi dia menjadi contoh yang bisa diikuti oleh seluruh umatnya. Makanya kita mendapatkan seluruh bentuk terbaik, ya, contoh maupun teladan ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Umar menjadikan semua gubernur-gubernurnya dan nanti pejabat-pejabat yang dikirim setelah itu semakin kompleks, itu tidak hanya bisa memimpin, tapi harus bisa menjadi teladan. Ya. Ada kasus-kasus menarik di daerah Kufah ketika Sa'ad bin Abi Waqqas waktu itu dikomplain atau dikeluhkan oleh masyarakat bahwa dia susah ditemukan, atau kalau lagi dicari itu nggak ada di tempat, atau di rumahnya tidak ada. Nah, kemudian masukan itu sampai kepada Umar bin Khattab di Madinah. Kemudian Umar biasanya mengirim Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu, ini saudara yang dipersaudarakan oleh Nabi ketika hijrah, yaitu Umar bin Khattab dan Muhammad bin Maslamah. Nah, itu ketika dicari ternyata gubernur ini lebih sering di front, lebih sering di perbatasan, mengantisipasi lawan dan sebagainya. Nah, kemudian ditegur oleh Umar bin Khattab bahwa engkau mencari pahala-pahala jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bagus, tetapi umatmu, masyarakatmu butuh orang yang memutuskan perkara di antara mereka. Maka kemudian dibagi dan tugas itu, kalau kondisi-kondisi sangat mendesak baru Sa'ad bin Abi Waqqas ke lapangan, tetapi kalau tidak dia ada di rumah, seperti itu. Ya. Jadi masyarakat bisa menulis surat atau bisa langsung mendatangi atau memberikan masukan kepada orang-orang yang bisa punya akses langsung ke Umar bin Khattab pada waktu itu. Yang ketiga, Umar memberikan warning atau memberikan peringatan bahwa berikan kepada umat Islam itu hak-hak mereka dan jangan engkau hukum mereka kecuali sudah melanggar aturan. Ini menegakkan menegakkan hukum. Yang keempat, jangan engkau puji mereka tanpa sebab. Jadi seorang pemimpin tidak boleh terlalu sering memuji bawahannya, sehingga tidak ada pemujian balik kepada pemimpin, dan ini yang dikhawatirkan Umar. Kalau bawahannya memuji-muji atau mengkultuskan, maka akan terjadi ekses dan membuka peluang, ya, terhadap penyelewengan yang lain. Dulu waktu pertama kali saya
sampaikan ini ada pertanyaan. Kenapa nggak boleh memuji kalau memang mereka itu adalah orang baik atau melakukan kebaikan untuk negara? Ya. Satu hal yang tidak boleh terjadi adalah ketika dipuji, orang itu akan bangga dan kemudian dia akan menjadi orang yang merasa dekat dengan pemimpin, dan setelah itu dia akan memblokir. Ya. Jadi cara berpikir Umar itu, kalau seseorang itu terlalu dekat karena pujian-pujian, maka nanti orang-orang lain tersingkirkan dari sekitar pemimpin tersebut. Inilah yang kita sebut sebagai elitisme, atau semakin sulitnya seorang pemimpin didatangi oleh orang biasa. Dan yang kelima, ini sempat beberapa kali menimbulkan konflik atau menimbulkan masalah kasus di lapangan, adalah Umar melarang pejabatnya untuk menutup pintu rumah. Jadi pintunya harus kebuka terus. Kalau sekarang mungkin berat. Zaman itu kata Umar, pintumu harus bisa didatangi, bisa diketuk, bisa, maksudnya bukan berarti ditutup, dibuka ngablak gitu ya. Tapi bisa diketuk, bisa didatangi kapan saja. Jadi orang kalau mau ketemu tidak perlu bikin apa istilahnya itu? Reservasi, janji. Nah, itu kan sekarang kan kalau orang udah penting, udah susah itu kita nggak bisa langsung ketemuan, harus bikin janji. Janjinya juga bisa berhari-hari sebelumnya kan, saking banyaknya orang yang mau bertemu dengan dia. Jadi dilarang oleh Umar bin Khattab. Ya. Kenapa kata Umar pintumu harus selalu terbuka? Maksudnya bisa ditemui oleh siapa saja yang merasa punya ganjalan, punya masalah atau punya pelanggaran yang ingin dilaporkan. Karena kalau kau tutup pintumu atau hanya orang tertentu yang bisa mengaksesmu, akan terjadi kezaliman di luar, yaitu orang yang kuat akan menzalimi orang-orang yang lemah. Itu sudah dari awal sudah dideteksi oleh Umar bin Khattab. Padahal kita tahu di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar tidak ada kasus seperti itu. Tidak ada kasus di mana orang-orang membatasi diri untuk ditemui orang. Bahkan Rasulullah SAW bisa ditemui kapan saja. Kalau Rasulullah sedang di masjid, maka banyak orang yang mendatangi Nabi. Atau Rasulullah punya waktu jadwal untuk menjelaskan tentang hukum yang baru turun maupun hukum-hukum yang sudah lama berlaku. Itu biasa. Rasulullah sekali waktunya yang mungkin tidak bisa ditemui adalah ba'da isya. Kecuali ada kasus yang sangat berat, maka ba'da isya pun biasanya bisa disampaikan. Tetapi ba'da isya Rasulullah tidak menemui tamu sampai nanti subuh, menjelang subuh baru Rasulullah bisa diakses lagi. Itu saja waktu di mana Nabi biasanya tidak bisa didatangi. Ya, tetapi itu pun masih banyak pengecualiannya. Dan yang terakhir, poin ke-6, pidato penugasan itu semua orang ini setiap kali mereka akan dikirim selalu dikasih pidato ini, selalu dikasih wejangan ini, jangan berlaku seolah lebih tinggi daripada mereka. Dari mereka ini maksudnya adalah masyarakat. Jadi seorang pemimpin walaupun dia memiliki kelebihan, tentu saja tidak mungkin dia dipilih kecuali ada kelebihan, kebaikan. Tapi kata Umar, janganlah engkau merasa lebih hebat daripada orang lain. Dan itu dicontohkan oleh Umar bin Khattab. Contoh yang tadi saya angkat, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala membenarkan pendapat Umar bin Khattab di dalam surah Al-Anfal, turun ayat 87 kalau tidak salah, yang mengatakan kepada Nabi SAW. Nah, saya belum siapin ini. Yang intinya adalah pada waktu itu ketika Rasulullah mengambil pendapat Abu Bakar As-Siddiq, yaitu mengambil tawanan, kemudian ternyata Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak pantas bagi seorang rasul untuk mengambil tawanan padahal musuhnya belum kalah secara keseluruhan. Bunyinya apa ya depannya? La yanbaghi ay la yanbaghi. Nah, kemudian intinya setelah ayat itu turun, Rasulullah dan Abu Bakar menangis di dalam asbabun nuzulnya. Dijelaskan atau dicatat oleh Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-Quran Al-Azim itu bahwa menangis Rasulullah dan Abu Bakar. Nah, ketika didatangi oleh Umar bin Khattab, ditanya oleh Umar, kenapa kalian berdua menangis? Ya, wahai Nabi, wahai Abu Bakar. Kemudian mereka mengatakan baru saja turun ayat yang membenarkan pendapatmu. Ya, sebentar. Tidak layak kalau nggak salah awalnya itu. Harusnya saya siapkan dari tadi. Kalau ada yang bisa menemukan lebih awal dari saya boleh. La yanbaghi.
Intinya kemudian Rasulullah SAW menangis dan kemudian Abu Bakar Siddiq menangis. Kemudian mereka mengatakan bahwa pendapatmu dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang terjadi adalah Umar bin Khattab tidak mengatakan tuh kan. Jadi beliau tidak mengatakan kan saya sudah bilang. Tapi justru ikut menangis. Kenapa ikut menangis? Karena beliau tidak merasa lebih baik daripada kedua sahabatnya ini. Mana mungkin Umar bin Khattab merasa lebih baik daripada Rasulullah, apalagi dia kepada Abu Bakar Siddiq yang dia sangat cintai dan dia sangat hormati. Jadi masya Allah, di situ menunjukkan bahwa ketika beliau mengatakan jangan berlaku lebih tinggi, merasa lebih tinggi daripada orang lain, beliau sudah contohkan. Saya jadi penasaran. Surah Al-Baqarah, suratul Anfal. Ini ketemu 67 bukan 68. Bukan layan bagi makana li nabi. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Makana li nabiyyin ay yakuna lahu asra. Tidak pantas bagi seorang nabi untuk mengambil tawanan. Asra itu tawanan. Jadi itu peristiwa di ujung perang Badar ketika sudah ada tawan, banyak orang musyrik ditawan. Jadi ada dua kebijakan waktu itu, mau ditawan, jadi ditetap biarkan hidup, nanti ditebus, atau dibunuh. Memang hukum yang berlaku boleh dibunuh, perang, dalam perang, bukan dalam kedamaian. Abu Bakar Siddiq berpendapat ditawan saja ya Rasulullah karena mereka ini saudara kita, besok mungkin saja mereka masuk Islam. Argumentasinya masuk akal. Tapi kata Umar bin Khattab waktu ditanya Nabi SAW, lengkap itu dialognya di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya Rasulullah, mereka ini kalau menang kita nggak bakal dikasih kesempatan untuk hidup, pasti dibantai sama mereka. Ya sudah, mereka kalah, kita kalahkan. Biarlah nanti Allah Subhanahu Wa Taala yang ngatur bagaimana mereka nanti. Sampai begitu tegasnya. Tapi Rasulullah cenderung kepada pendapat Abu Bakar. Turun ayat ini, makana li nabiyyin ay yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard. Tidak pantas bagi seorang nabi, maksudnya Rasulullah, mengambil tawanan setelah perang sebelum lawannya yuthkhina, sebelum dicerabut, sebelum kalah total. Ya. Hatta yuthkhina fil ard. Turidu, bahkan dibandingkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, turidu na'aradad dunya. Apakah kalian mencari dunia? Itu diterjemahkan ditafsirkan oleh paling tidak dari Ibnu Katsir menjelaskan bahwa apakah kalian mengambil dunia? Apakah harta tebusan itu sedemikian pentingnya bagi kalian? Sedangkan wallahu yuridul akhirah, sedangkan Allah ingin memberikan kalian kemenangan sampai akhirat. Wallahu azizun hakim. Sungguh Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya. Nah itu hanya berlaku 1 atau 2 hari. Jadi banyak yang dibunuh setelah itu, termasuk gembong-gembong musyrikin Quraisy. Setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala, setelah Allah membenarkan pendapat Umar bin Khattab pada waktu itu, baru laula kitabum minallahi sabaqa lamassakum fima akhadtum adzabun azim. Baru Allah hentikan itu. Laula kitabun, kalau seandainya tidak ada ketetapan minallah dari Allah Subhanahu Wa Taala, sabaqa yang dahulu sebelumnya, lamassakum fima akhadtum adzabun azim, pastilah niat kalian untuk mengambil harta dari tebusan-tebusan itu akan menyebabkan kalian mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu merupakan isyarat bahwa tawanan-tawanan itu tidak perlu dieksekusi lagi, maka disetoplah eksekusi. Makanya banyak di antara mereka yang belum sempat dieksekusi diselamatkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu dibawa ke kota Madinah dan menjadi tawanan. Inti dari kejadian tersebut bahwa walaupun pendapat Umar bin Khattab yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak merasa lebih tinggi. Kalau kita kadang-kadang yang seringnya terjadi ketika kita rapat, kemudian ada berbagai pandangan kan, terus kebetulan pandangan kita nggak diterima misalnya, atau yang pandangan lain lah yang diterima dan dieksekusi lah pendapat itu dilakukan, ternyata keliru. Oh di jalan ternyata ketika dijalankan muncul masalah-masalah, akhirnya orang kembali kepada pendapat kita, misalnya balik pendapat kita. Orang mengatakan oh iya ternyata pendapat kamu benar. Apa jawaban kita? Bisa jadi kita ngomong, kalau kita merasa lebih hebat, bisa jadi kita mengatakan kan saya sudah bilang kemarin. Gitu. Nah itu yang kata Umar, jangan begitu. Karena ketika prinsip syura itu ketika sudah diputuskan bersama, maka itu bukan pendapat 1-2 orang lagi, itu pendapat bersama. Jadi kalau keliru ya keliru bersama, walaupun
Pada dasarnya bisa jadi pendapat aslinya kita itu yang benar. Itu yang diinginkan oleh Umar bin Khattab. Jadi kalaupun saya kirim ke daerah-daerah, kata Umar, nanti bisa jadi engkau ini paling berilmu karena yang lain baru masuk Islam misalnya. Bisa jadi engkau yang paling mulia di antara mereka, tapi jangan merasa lebih. Wah, itu menurut saya satu kebijakan yang seandainya bisa dilakukan sekarang, maka mungkin 99% korupsi berhenti. Atau 100 lah kata ibu. 100 bisa jadi. Ya. Kalau lebih dari 100 tidak bisa. Itu pidato. Terus itu dari Umar bin Khattab kepada calon pejabat. Nah, bagaimana mereka yang menjabat itu sebelum berangkat disuruh menandatangani atau menyetujui janji jabatan. Jadi sejak zaman Umar bin Khattab sudah ada sumpah jabatan. Dan tertulis. Kertas itu dibawa ke daerahnya, disimpan di dalam arsip di Baitul Mal sebagai bagian dari surat penugasan. Masya Allah. Di zaman Umar. Ya, padahal kertas waktu itu cukup mahal. Ya, cukup mahal kertas waktu itu. Jadi apa kewajiban mereka? Satu, tidak boleh menunggangi kuda Turki. Sampai saya tanya, apa sih kuda Turki? Kok di Arab tapi kuda Turki? Kenapa nggak kuda Arab? Ternyata kuda Turki ini lebih tinggi, lebih besar, lebih biasa dipakai untuk perang dan harganya mahal sekali. Ini adalah simbolisasi bahwa pejabat itu tidak boleh punya ya Lamborghini. Iya, apa namanya? Ya intinya nggak boleh berlebihan lah. Kalau memang kuda itu dipakai untuk perang mungkin boleh-boleh saja. Tapi kalau untuk sehari-hari maksudnya jangan menggunakan kuda Turki. Kalau perang ya perlu pakai kuda yang paling bagus lah. Jangan kita pakai keledai, orang lain pakai kuda habis pastinya kan. Nah, gitu. Jadi ada kesesuaian antara fasilitas negara, fasilitas yang diberikan dengan tugasnya dia. Ya. Apa sih dulu mobil yang sempat hebat gitu, sempat jadi masalah isu gitu kan, mobil mewah lah intinya begitu. Yang kedua, tidak mengenakan pakaian mewah. Kalau teksnya itu libas Yamani kalau tidak salah, pakaian yang dibeli dari Yaman. Wah, ada apa pakaian di Yaman? Gitu kan? Sampai saya baca-baca lagi, ternyata pakaian yang paling halus, ya, pakaian yang paling bagus, pakaian mungkin yang paling mahal itu dibelinya dari Yaman. Nah, dari Yaman. Jadi mungkin ini pakaian-pakaian yang inilah, pakaian-pakaian yang dianggap terlalu mewah. Yang ketiga adalah tidak makan dari gandum yang disaring. Nah, ini juga mungkin kalau kita mungkin sekarang nggak kepikiran ya. Pernah beli terigu ya, terigu itu kan ada, kalau mungkin ibu-ibu tahu nih yang masaknya biasa masak. Terigu itu ada nggak sama kan, terigu itu ada ininya, ada kelas-kelasnya. Kalau mau bikin kue, kalau mau bikin apa namanya bolu dan sebagainya itu beda-beda kelasnya, nggak bisa satu macam. Nah, yang paling halus lah itu dilarang. Bahkan kasusnya nggak main-main ini, menimpa Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Mungkin di antara sahabat setelah Rasulullah wafat yang paling senior, paling tua usianya. Walaupun bukan yang pertama kali masuk Islam, karena yang masuk pertama kali adalah Abu Bakar As-Siddiq waktu itu. Di samping orang yang tinggal di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Musa al-Ash'ari itu dikomplain oleh orang-orang Basrah. Kenapa? Abu Musa ini sering telat datang ke kantor lah katakanlah itu, ke rapat. Dicari tahu oleh Muhammad bin Maslamah lagi yang disuruh kirim. Setelah dicari, kenapa? Kata Abu Musa al-Ash'ari, saya itu makan sehari cuma sekali. Wahai Amirul Mukminin, satu hari itu cuma sekali. Maka saya nikmati makanan saya itu. Argumentasinya begitu, ya cuma makan sekali. Jadi saya nikmati makan itu. Terus kata Umar bin Khattab, seperti apa makananmu? Didatangkan makanan itu. Makanan yang biasa saja. Ketika dimakan juga mungkin biasa saja. Nah, ternyata setelah dicari tahu, ternyata salah satu ingredientnya ini bahannya ini adalah gandum yang halus tadi. Jadi masaknya mungkin perlu macam-macam ini itu jadi lama. Jadi bukan dia tidak mau mengurusi urusan umat, tetapi memang makanan-makanan mahal, mewah itu rata-rata masaknya agak lama. Seperti kalau kita kalau fast food kan begitu kita ngomong langsung jadi kan. Kalau misalnya ke warteg kan ini langsung kan, layar sentuh gitu kan, yang ini kumpul jadi satu langsung di piring kan, saat itu langsung makan kan. Ada nggak kita nunggu di warteg, nunggu lama gitu? Nggak ada. Coba kalau ke rumah makan yang katanya mewah itu, makanannya datangnya 4 kali kan, datang ini dulu ngobrol-ngobrol, datang lagi ini, kadang-kadang sejam itu, datang lagi. Nah,
Yang seperti itu nampaknya tidak disukai di zaman Umar Ibn Khattab. Jadi tidak boleh makan itu sampai bertahap-tahap, berkali-kali. Ya. Nah itu representasinya adalah gandum. Kalau kuda itu tadi kendaraan pribadi atau kendaraan dinas. Saya tidak tahu apakah ada kuda yang disiapkan oleh negara, terus pakaian mewah, gandum dan seterusnya. Bahkan tadi agar setiap rumah gubernur itu bisa diakses oleh masyarakat khususnya yang terzalimi biasanya, itu tidak boleh ada penjaganya. Tidak boleh ada penjaganya. Kalau sekarang kadang-kadang rumah itu sudah ada pagar. Kan pertama pagarnya tinggi, gerbangnya otomatis, terus di depannya itu ada tempat jaga. Apa itu? Satpam lah kalau katakanlah gitu ya, satpam atau yang jaga. Sehingga orang mau datang mau temui siapa? Ini siapa? Dari siapa gitu kan? Wah, kadang-kadang kita merasa, wah, udahlah, enggak usahlah, enggak jadilah karena nggak enak gitu kan. Perasaan kita kalau bertetangga kan tinggal ketok aja kan, assalamualaikum, misalnya beres kan. Ini ditanya dulu, akhirnya nggak jadi datang. Kita ngintip-ngintip. Nah kalau rumahnya agak kebuka baru datang. Bagaimana kalau pejabat seperti itu? Itu terkena juga Sa'ad bin Abi Waqqas. Amr bin As terkena. Kalau Amr bin As itu ketika dia memimpin Mesir itu disuruh datang oleh Umar. Wahai Amr bin As, kembalilah kau ke Madinah. Datang dia ke Madinah. Ditanya, kenapa orang nggak bisa datang ke rumahmu? Ada penjaga. Kenapa dibuat penjaga? Karena banyak maling di sana. Karena di Mesir itu sebelum seluruhnya masuk Islam atau sebagian besar, karena masih ada orang-orang Kipti, orang-orang Nasrani asli Mesir, ya. Itu kata dia banyak orang yang datang kepada saya cuma minta ini, minta itu dan sebagainya. Jadi kata dia saya harus pasang penjaga. Kalau enggak habis waktu saya. Enggak ada waktu saya untuk keluarga. Wahai Umar. Kata Umar, kalau begitu saya hukum dulu karena memang seorang pemimpin itu kata Umar bin Khattab istirahatnya di surga. Jadi kalau kau mau istirahat sekarang, saya kasih waktu istirahat 1 bulan, gak jadi gubernur, suruh menggembalakan kambing di Madinah. Setelah selesai 1 bulan, bagaimana menurutmu? Kau siap gak jadi pemimpin? Siap ya Amirul Mukminin. Apa pelajaran dari menggembalakan kambing? Bahwa kambing itu ada yang kalau digembalakan itu ada yang mau jalannya lurus, ada yang mau ke kanan, ada yang mau ke kiri, ada yang balik lagi kata dia. Seperti itulah umat. Kalau kita mau mimpin umat semuanya lurus semua, nggak ada yang ke kiri ke kanan, di mana tantangannya? Jadi Umar bin Khattab ketika menghukum bukan dicambuk, bukan apa, disuruh apa? 1 bulan kau berhenti dulu, diganti wakilnya yang naik, menggembalakan kambing di Madinah 1 bulan. Padahal gubernur itu suruh jadi penggembala kambing dulu. Setelah sebulan sudah ngerti belum? Kenapa kau aku hukum? Sudah ya Amirul Mukminin. Apa? Tanya sama Umar di tes gitu. Bahwa ketika kita jadi pemimpin seperti kita menggembalakan kambing, ya kan? Kambing itu ada yang nurut, ada yang nakal gitu kan? Ada yang macam-macam lah. Ada yang ngajak kambing yang lain nakal. Ada kan yang begitu? Mirip enggak? Mirip. Jadi hukumannya itu membuat orang jadi sadar. Jadi hukumannya bukan membuat orang jadi benci. Terkadang kita menghukum seseorang, dianya enggak insaf, yang ada dia benci, dendam. Jadi masalah. Masya Allah Umar bin Khattab bisa memperbaiki orang, bahkan sekelas Amr bin As. Siapa Amr bin As? Orang yang ketika futuh Mesir menghabiskan seluruh dananya untuk futuhan. Tidak pernah lapor. Kata Umar, kan saya kirim duitnya sedikit, kok bisa kalian masuk sampai ke Mesir? Adalah rezeki dari kami. Dicari sama Umar, ternyata dia keluarin uang sendiri. Banyak orang ngambil uang masuk ke kantong. Ini mengeluarkan dari kantong untuk masalah umat. Itu orangnya. Tetapi tetap saja kalau salah ditegur sama Umar. Seperti itu. Tidak boleh ada satpam atau yang menjaga di luar. Kalaupun memang ada, ya di masa-masa perang bolehlah, karena ada musuh, penyusup dan sebagainya. Tapi kalau dalam kondisi normal tidak boleh. Ya, sampai Amr bin As itu sebelum kembali diperintahkan dulu untuk merobohkan rumah jaganya itu. Masya Allah. Ya, merinding saya kalau mendengar seperti itu. Ya. Oh, pantas saja gitu. Kalau dahulu di zaman Umar bin Khattab itu hampir tidak ada, bahkan nyaris nol itu korupsinya. Karena Umar sendiri rumahnya di mana? Ya di rumahnya Umar. Umar tidak nambah rumah, naik lantai dan sebagainya, ada. Orang ketika mendatangi Umar di Madinah, di mana ditemukan Umar? Mana Umar katanya yang memimpin negeri yang luas ini? Itu orang itu yang di bawah pohon. Di bawah pohon lagi tidur gitu. Istirahat. Qailullah sebelum zuhur. Ini orangnya menguasai timur dan barat. Kaget orang. Banyak yang masuk Islam gara-gara kesederhanaan pemimpin. Coba.
Jadi gubernur-gubernurnya nggak bisa. Umar ngomong doang kan suka begitu ya. Kebijakan bla 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 bla, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Tapi paling tinggi, paling atasnya atau yang ngeluarin kebijakannya melanggar. Pernah nggak kita temu gitu? Katanya nggak boleh gini, tapi yang bikin aturan ngelanggar. Kalau Umar bin Khattab itu dia sebelum bikin aturan udah memenuhinya dulu. Misalnya Umar nggak boleh mewah, ya Umar sendiri begitu hidupnya. Bahkan anaknya Abdullah bin Umar ketika datang, dia lagi kerja, Umar lagi kerja, biasa sampai malam Umar bekerja. Itu satu-satunya yang dia tidak mengikuti Nabi, itu kerja sampai malam. Bahkan subuh-subuh kadang-kadang Umar keliling, memastikan tidak ada orang yang kelaparan di Madinah dan di sekitarnya. Seperti itu. Jadi kalau anaknya datang, dimatikan lampu, ditanya dulu, engkau mau bicara di sini sebagai masyarakat rakyat atau sebagai anakku? Saya sudah lama nggak ketemu dengan dirimu. Oh, berarti personal kan? Dari rindu. Namanya anak, rindu. Baiklah kata Umar, kita ngomong dalam gelap. Kenapa? Karena lampu ini, lampu yang apa namanya, lampu tempel lah, katakan lampu yang masih pakai minyak itu. Karena ini dibeli dari Baitul Mal katanya, untuk urusan umat. Sedangkan kau datang ke sini keperluannya pribadi. Sampai begitu. Tapi kadang-kadang kita suka temukan mobil plat merah, libur-libur kemana. Kalau tugas alhamdulillah bagus. Yang repot itu kan kalau nganter anak, nganter istri segala macam. Seharusnya tidak boleh. Ada aturan mainnya. Ya, mohon maaf kalau mungkin ada yang tersinggung. Ini sepenuhnya hanya untuk contoh. Dia tidak boleh seperti itu. Ya kecuali memang tugas lah. Kadang-kadang tugas juga ada yang weekend kan, atau pas libur ya. Kalau zaman dulu di zaman Umar nggak ada weekend. Satu-satunya hari di mana mereka agak sedikit istirahat itu di hari Jumat saja. Ya, Jumat itu dari pagi biasanya tidak ada macam-macam sampai dengan Jumat, selesai Jumat makan, ada kebiasaan makan bersama, setelah itu istirahat selesai. Jadi kayak libur tapi nggak libur sebenarnya. Kemudian janji jabatan ini janji ya, ini juga bukan himbauan, janji. Artinya kalau tidak ditepati janji itu dicopot jabatannya. Nah yang kelima, orang itu selalu harus membuka pintu rumahnya untuk keperluan pelayanan masyarakat. Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Umar, ada orang datang tengah malam bertanya tentang hal-hal yang menurut saya besok bisa ditunda lah, besok pagi gitu. Datang tengah malam, ketika didengar apa sih masalahnya gini. Lah udahlah besok pagi aja ini, digitukan. Langsung ditegur sama Umar bin Khattab. Kalau dia mati ketika kau suruh pulang, dia mati di depan pintu itu bagaimana? Oh iya juga, benar juga. Menurut kita kan remeh, misalnya apalah, misalnya sengketa inilah, sengketa ringan lah, katakanlah apalah gitu. Kan bisa ditunggu besok pagi. Apalagi kalau kita sekarang kan ininya apa, bagian pencatatan belum datang gitu misalnya kan, atau besok hari libur panjang gitu kan, baru ketemu lagi Senin misalnya begitu kan. Kata Umar, oke, kau suruh pulang, kalau dia mati di depan situ, sedangkan dia sudah melaporkan kezaliman yang menimpa dirinya, bagaimana pertanggungjawaban? Suruh pulang, dah besok aja, Senin aja, kayak orang sakit suruh pulang, nanti aja sembuh Senin gitu. Tak bisa kan, memang harus ditangani saat itu. Ya kadang-kadang tangan kita terbelenggu, fasilitas tidak memungkinkan, sehingga harus berkorban dan sebagainya, seperti itu. Jadi harus selalu dibuka, harus dilakukan, didahulukan. Sampai seperti Amr bin As mengatakan, kapan saya istirahatnya, ya wahai Amirul Mukminin? Orang Mesir itu datang gak berhenti-berhenti, kata dia. Memang istirahatnya pemimpin itu ketika di surga. Sebenarnya semua kita itu istirahatnya di surga, tapi wabil khusus istirahatnya pemimpin itu di surga. Jadi kalau tidak mau direpoti oleh urusan-urusan umat, memang sebaiknya kau usah jadi pejabat. Kalau di zaman Umar, iya. Kalau sekarang lebih berat lagi karena contohnya kadang-kadang nggak ada, ya, atau sulit mencarinya. Ada, saya yakin ada. Ada orang yang jujur di pemerintahan, ada. Adakah orang yang melaksanakan tugas kadang-kadang mengorbankan waktu keluarganya? Ada, saya yakin ada. Tidak mungkin nggak ada. Nggak mungkin semua orang buruk, nggak mungkin. Tetapi jumlahnya kadang-kadang sedikit, dan kalaupun ada, kadang-kadang nggak dijadikan contoh. Ya kan? Berita tentang orang buruk itu lebih disukai media kan daripada berita orang yang baik kan? Orang baik kadang-kadang disembunyi-sembunyikan. Nah, begitulah contohnya. Kemudian pelaporan kekayaan, kapan Umar mewajibkan orang itu melaporkan kekayaannya? Ketika haji. Nih, seperti tadi ada pembahasan tentang haji nanti ya dalam kajian besok. Nah, haji itu di samping manasik dan ibadahnya secara khusus, itu kalau ba'da haj, jadi setelah haji,
Itu Umar mewajibkan seluruh pemimpin, seluruh wali, ya, aulia mereka menyebutnya itu. Jadi seluruh gubernur itu wajib datang ke Mekah. Nah di Mekah itu setelah haji selesai, sebelum mereka pulang ke daerah masing-masing, itu ada semacam sidang. Jadi ditanya sama Umar, dari mana hartamu, ya kan? Berapa pendapatan negerimu? Oh, bagaimana penambahan ini, wajar atau tidak? Terus orang-orang yang selama ini komplain gak dilayani bisa menyampaikan pada saat itu juga. Makanya dahulu setiap haji itu para pemimpin ini bukan hanya menjadi amirul hajj, bukan jadi pemimpin haji dari daerahnya, tetapi menyiapkan laporan-laporan. Itu berarti setiap tahun. Dan kita tahu kan musim haji itu adalah musim yang paling ramai, semua orang datang. Jadi ya laporan-laporan yang mungkin disembunyikan sebelumnya muncul. Dan Umar bin Khattab tidak mengizinkan mereka pulang sebelum seluruh urusannya beres. Jadi hajinya lebih panjang, tapi panjangnya bukan hanya semata-mata untuk nambah ibadah, tetapi untuk memastikan penegakan hukum. Begitu. Ya cerdas juga. Jadi dengan sekali perjalanan, ya dapat haji dan dapat keadilan. Itu. Melaporkan harta benda dan sebagainya, penambahannya, dan hukum ya jika ada salah. Nah, bagaimana cara Umar menangkal gratifikasi? Saya minta waktu mungkin 2-3 menit lagi untuk menyelesaikan, terus nanti saya jawab. Ya. Bagaimana cara menangkal gratifikasi? Umar bin Khattab mengeluarkan beberapa aturan ijtihadiyah. Ya. Pertama, gaji hakim ditetapkan tinggi. Dari setelah saya sempat hitung bahwa pada waktu itu dengan hitungan ini tahun lama ya, 2018, itu 1 dirham sekitar 65.000, maka Salman bin Rabi'ah dan Qadi Suraih itu mendapatkan sekitar 500 dirham per bulan, atau sekitar sekarang 32 juta per bulan. Ya, sebagai seorang hakim. Kemudian tidak mengangkat hakim-hakim kecuali keluarganya sudah dikenal, dan diprioritaskan mereka yang selama ini kaya dan terbiasa dengan zakatnya beres, dengan urusan keuangan maliyahnya beres. Jadi dicari orang yang punya track record yang bagus, maksudnya begitu. Termasuk Umar bin Khattab memberikan surat kepada Abu Musa al-Asy'ari terkait masalah ini, karena Abu Musa al-Asy'ari dari keluarga yang berada, dari kalangan Quraisy dulu sebelum masuk Islam. Kemudian melarang hukuman keras bagi hakim untuk berniaga di pasar, bazar itu disebutnya, atau pasar atau suk, kadang-kadang aswak, ya macam-macam istilahnya. Itu pejabat dilarang berdagang. Ya, jadi tidak boleh berdagang, termasuk istrinya juga nggak boleh berdagang. Jadi semuanya harus dicukupkan dari gaji itu. Tidak boleh mencari-cari tambahan. Karena apa? Karena kalau pejabat kemudian berbisnis, ya bisnisnya pasti mendapatkan prioritas. Itu yang hendak bereskan oleh Umar bin Khattab. Ya. Dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan singkat ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita taufik dan hidayah, khususnya mudah-mudahan pemimpin kita walaupun tidak mendengar langsung, mudah-mudahan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini slide ke-7 atau 6 slide. Sebenarnya totalnya yang kalau diceritain semuanya itu 193 slide, tapi nggak mungkin lah. Saya sudah ambil saja. Itu perasan dari beberapa kajian saya di KPK itu dari tahun 2018, break 2020, 2021, 2022, 2023 sudah jalan lagi. Paling tidak itu saya sudah sampaikan kepada mereka. Mudah-mudahan menjadi pertimbangan bagi mereka ketika bekerja. Paling tidak membuat mereka agak segan lah, atau terhambatlah sedikit kalau seandainya ada hal-hal yang negatif. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh 1-2 pertanyaan. Silahkan. Ada? Boleh? Jangan malu-malu. Boleh kalau mau langsung, boleh langsung bertanya. Ada ibu 1, bapak-bapak 1, berarti 2 ya. Baik, sebentar ya Bu. Depan dulu, nanti baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita bicara masalah korupsi, Pak Ustadz. Mungkin di sini kita nih, termasuk saya lah, pernah menjadi pejabat kepala desa tahun 2013 sampai 2019.
baik pun disengaja maupun tidak sengaja, mungkin ada termakan atau terpakailah duit-duit desa sama kita, ya, tercampurlah duit-duit yang haram dengan yang halal, ya. Bagaimana caranya untuk memisahkan antara yang halal dan haram itu, ya? Mungkin semua kita mungkin di sini ada yang jadi pejabat juga, ya. Dan bagaimana caranya untuk kita bertobat dan minta ampun kepada Allah SWT supaya kita terhindar dari hal-hal semacam itu. Terima kasih Pak Ustaz. Masya Allah, ya. Ini pertanyaan yang sangat baik, ya, sangat bagus. Sebelum pertanyaan yang kedua dari Ibu, memang semua kita pastinya tidak ingin harta kita itu bercampur dengan yang haram. Tetapi terkadang kita tidak tahu bahwa apa yang kita terima itu bisa jadi dari hasil sesuatu hal yang tidak terpuji, misalnya begitu. Atau mungkin terpaksa, misalnya, terpaksa. Ya. Nah, terkait dengan kejadian-kejadian seperti ini, yang paling afdol menolak kalau masih mungkin. Tapi kan sudah berlalu. Seandainya waktu itu kita masih bisa menolaknya, itu lebih baik. Itu yang paling bagus. Ya, menolak. Tentu dengan konsekuensinya. Ada konsekuensinya kan. Makanya tidak jarang pejabat-pejabat yang sudah pensiun atau sudah tidak berjabat lagi itu menyesal. Ya. Wah, kalau dulu saya tolak gitu ya. Nah, gitu. Tapi ini tidak apa, maksudnya lebih bagus dia sadar walaupun sudah tidak menjabat lagi daripada nggak sadar-sadar sama sekali. Tidak merasa bersalah sedikit pun, itu lebih parah lagi. Karena dengan adanya kesadaran ini kita bisa bertobat dengan taubatan nasuha. Tapi masalahnya apakah selesai dengan taubat saja? Bukan taubat saja, maksudnya taubat itu banyak banyak tahapannya. Dari penyesalan di dalam hati kita, kemudian ucapan kita, kalau misalnya merugikan banyak orang berarti kita harus menyampaikan bahwa saya dulu pernah merugikan bla 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 dan terusnya. Gitu ya. Jadi tampil untuk mengambil tanggung jawab. Nah, termasuk mungkin ada tanggung jawab hukum di situ. Dan yang ketiga adalah mencoba memisahkannya walaupun sudah berlalu waktu. Ya, ini saya kembali lagi kepada pencatatan. Ya. Tentu kita punya catatan kan, pencatatan penghasilan kita. Terus seharusnya setiap bulan kan kita harus melaporkan kekayaan itu atau paling tidak melaporkan pajaknya. Nanti bisa melihat bahwa dari penghasilan itu kok ada selisih. Kita penghasilan sekian tapi kok ketika dihitung lebih besar. Kalau lebih kecil tidak apa-apa, udah selesai berarti kita terzolimi, beres. Kalau ternyata lebih besar berarti ini kan dari mana sumbernya? Nah, seandainya itu masih bisa dihitung mundur 2000 berapa tadi Pak? 2013 terakhir. Nah, 2013 berarti sudah cukup lama ya. Berarti sekitar 10 tahun lah katakanlah. Ya. Nah, kalau masih bisa dihitung ke belakang, dimundur, dia dilihat bahwa setiap bulan, hitungannya per tahun saja, ada selisih sekian. Nah, dibutuhkan tekad yang besar. Seandainya uang ini dikeluarkan untuk kebutuhan umum, ya, tidak boleh untuk ngasih orang. Ada yang berijtihad bahwa dipakai untuk kebutuhan umum, misalnya ada jalan nih bolong dan sebagainya, dipakai untuk nambel di situ. Atau mungkin ada drainase yang rusak, udah biar saya aja pakai uang ini. Nah, gitu. Kalau masih bisa seperti itu bagus. Tapi kalau sudah tidak ada catatan lagi gimana? Nah, gitu kan? Dan catatannya udah nggak ada misalnya, tuh nggak berani juga mengira-ngira gitu kan, takut misalnya seperti itu. Nah, maka keluarkanlah dari harta itu ya, sebanyak yang kita ikhlas dengan menyebutkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa kita bahwa mudah-mudahan ini Engkau terima ya Allah, walaupun kita ragu-ragu sebenarnya dari segi jumlahnya, sebagai bagian dari penyesalan saya. Itu paling minim. Yang paling bagus menolak walaupun berat. Yang kedua, lebih baik daripada itu menghitung apa yang sudah termakan. Ini kalau tergantung ketelitian kita dan keseriusan kita, tulis hitung. Mungkin angkanya besar sekali setelah 10 tahun. Wah, sekian 10 tahun. Wah, sekian. Wah, gede juga gitu kan kalau dikeluarin, apalagi sekarang tinggal mohon maaf misalnya tinggal gaji pensiun gitu kan. Nah, tetapi kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang sia-sia. Jadi kalau kita mau sudah mengambil langkah untuk taubat dengan taubatan nasuha, maka keluarkanlah. Ya. Nah, itu kembali kepada kita masing-masing, bagaimana kita mengapresiasi atau memaknai taubat itu dengan taubatan nasuha.
Yang tidak boleh itu sama sekali tidak merasa bersalah, sama sekali tidak ada penyesalan, bahkan ketika diungkit-ungkit marah, langsung menolak, langsung melakukan perlawanan. Nah itu bisa jadi mendapatkan laknat Allah Subhanahu Wa Taala karena tentu saja kalau kita melawan padahal kita sudah tahu salah, itu kan berarti kabur maqtan indallah ya antaqulu ma la taf'alu. Itu mungkin jawaban saya. Mungkin kalau teknisnya perinciannya seperti apa mungkin bisa kita konsultasikan kepada alim ulama yang lebih spesifik lagi keahlian. Di sini ada Dr. Oni Syahroni kalau tidak salah, tinggal di perumahan Timah, dekat Timah situ. Beliau termasuk anggota Dewan Syariah Nasional dan beliau juga mengasuh rubrik konsultasi finansial dan juga masalah-masalah terkait dengan keuangan. Ada rubrik harian atau pekanan gitu di online dan beliau bisa dikontak, mungkin bisa konsultasi gitu. Kalau memang mau spesifik ya, hukumnya, jatuhnya dan sebagainya, mungkin beliau lebih menguasai. Tapi start yang paling bagus adalah kita menyadari bahwa kita dulu pernah salah. Itu start yang paling bagus. Karena dari situlah kita bisa mengambil langkah sebelum kita meninggal dunia. Karena kalau sudah meninggal dunia, ya sudah. Kita berarti menyerahkannya semuanya kepada hukum Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masya Allah, saya memperhatikan tadi aturan-aturan dari Khalifah Umar itu begitu sempurna ya, menurut saya. Dan sebetulnya beberapa yang sudah diterapkan di Indonesia untuk pejabat-pejabat. Yang saya pertanyakan itu ya adalah cara pemilihan pemimpin di Indonesia itu kan melalui partai. Dan biasanya kadang ya seringnya itu pemimpin yang dicalonkan itu kan ya bisa jadi track recordnya nggak bagus atau kurang bagus, tidak sesuai dengan hati nurani rakyat yang harus memilih. Itu bagaimana Pak Ustadz? Kita sebagai rakyat itu kalau memilih ya ini, kalau menurut saya ini nggak ada yang bagus misalnya, terus harus memilih satu, itu kita berdosa apa tidak Pak Ustadz? Ya. Terima kasih, saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dua-duanya soalnya berat-berat. Ya. Ini yang saya suka khawatir kalau ngisi di Muhajirin. Pertanyaannya itu tajam-tajam, pas. Ya. Jadi begini, ini pandangan saya, paling tidak apa yang saya pahami dari perjalanan sejarah ya, yang saya lebih concern kepadanya. Bahwa ketika kita dihadapkan kepada dua pilihan atau memilih sesuatu, maka prinsip dasarnya itu adalah kalau dia dua kebaikan maka kita maksimalkan. Kalau dua maslahat harus milih, maka cari maslahat yang paling besar, yang paling maksimal. Tapi kalau terjadi dua mudarat dan tidak bisa kita menghindar, hanya dua ini kemudaratannya, maka ambil yang paling kecil. Kenapa enggak diem aja Ustaz? Ya, misalnya apa istilahnya? Golput. Karena kalau golput itu berarti pertarungannya hanya kepada yang mendukung yang buruk, yang paling buruk, dengan yang mendukung yang nomor 2 buruk atau bagus lah tapi dikit. Berarti sama saja kita membiarkan peluang untuk menang yang paling buruk lebih besar. Ini dengan asumsi kita tinggal di negeri yang menerapkan sistem pemilihan secara terbuka atau yang kita kenal sebagai demokrasi. Saya tidak mau membahas tentang demokrasi ini Islami atau enggak, itu nanti pembahasannya perlu cukup panjang. Kalau misalnya kita tinggal di kerajaan, bahkan kita tidak punya hak memilih. Kata raja, anak saya berikutnya, selesai. Kalau anaknya sebijaksana ayahnya, mungkin tidak ada masalah. Kembali lagi, apakah kerajaan boleh dalam Islam? Saya tidak bahas itu, karena nanti itu teori tentang kepemimpinan dan sistem pemerintahan dalam Islam. Itu nanti butuh satu sesi dulu, jelasin dulu, baru kita diskusi. Ya, jadi saya katakan, kalau di kerajaan, ya tidak semua kerajaan buruk, ada yang bagus. Ada yang bagus. Sama, tidak semua proses demokrasi itu melahirkan pemimpin yang paling baik, tidak juga. Tapi kerajaan juga nggak ada, nggak semuanya baik. Ya kalau nggak usah jauh-jauh, mungkin misalnya Brunei Darussalam, dekat kita kan, masih Melayu, bahasanya bersama, di Asia Tenggara, kerajaan. Masyarakatnya ada yang komplain nggak? Ada, tapi rata-rata diem. Kenapa? Makmur.
Kekayaannya hampir sama atau sedikit lebih di bawah Indonesia sedikit, tapi pembaginya lebih sedikit. Ya, saya pernah ke Bandar Seri Bengawan itu sekitar tahun 2015 atau 2014 itu sepi, nggak ada orang. Kesetannya kemana nih anak-anaknya sebagainya? Ada sedikit-sedikit. Semuanya sekolahnya ke luar negeri Pak katanya. Di sini kerajaan, mereka menyebutnya kerajaan itu, pemerintah maksudnya. Itu semua anak yang mau sekolah ke luar negeri asal tembus dibiayain. Akhirnya yang ngisi pos-pos di Universitas Brunei Darussalam itu orang Indonesia. Dekannya gitu ya, pengajarnya banyak orang Indonesia. Banyak. Makanya ketika kita conference dulu di sana itu banyak orang Indonesia. Ternyata pengajar di di UBD namanya, UBD, University of Brunei Darussalam. Contoh itu. Tapi ada nggak kerajaan yang zalim? Nggak perlu saya sebut lah. Tapi yang makmur ada. Ya, jadi ini bukan masalah sistemnya kembali. Jadi kalau misalnya dihadapkan kepada dua pilihan, maka carilah yang kira-kira mudaratnya paling sedikit. Cari yang sempurna tidak bakal ketemu juga. Kalau dikorek semua orang kita termasuk dikorek sampai ke dalam pasti ketemu aibnya. Kalau dikorek pasti ketemu. Pasti. Merasa kita nggak ketemu, oh gampang nyarinya. Dikorek sampai ke dalam ketemu semua. Habis sudah. Gampang tinggal buka track record HP aja. Selesai lah. Jadi seperti itu. Jadi jangan tinggal diam. Karena kalau diam itu berarti kita mempersilahkan. Apalagi sistemnya misalnya tidak ideal gitu ya, ada kecurangan dan sebagainya, lebih parah lagi. Kalau tidak tinggal diam. Mungkin secara pemikiran sederhana kita, oh kalau saya tidak milih saya aman dong. Enggak juga. Karena nanti ditagih juga, kenapa tidak milih? Karena kau tidak milih diantaranya sebabnya sehingga yang naik yang ini. Kena juga. Jangan berpikir saya kan nggak milih. Aman dong. Enggak. Sahabat dulu ketika mulai terjadi fitnah, nanti tapi ini perlu prolog lagi. Ada zaman fitnah ketika Khalifah Utsman bin Affan dibunuh kan? Dibunuh di rumahnya. Peristiwa itu. Sahabat terbagi tiga sikapnya. Ada yang membela untuk mengusut pembunuhan. Ada yang mengatakan bahwa mempersatukan umat itu lebih prioritas, baru mencari pelakunya dan penyebab dan sebagainya. Ada yang meninggalkan itu. Ada sebagian sahabat yang memilih pergi dari Madinah. Ada tiga sahabat saja, tiga nih, tidak usah kita. Sahabat saya terbagi tiga. Banyak yang kemudian ketika meninggalkan Madinah, ada yang meninggal di Damaskus, meninggal di Hims, meninggal di tempat-tempat lahir. Ketika meninggal menyesal meninggalkan itu. Dulu seandainya saya masih ada di sana, akan saya bela yang paling mendekati kepada kebenaran. Ya, Khalifah Ali bin Abi Thalib waktu itu menulis surat, kenapa kalian meninggalkan saya ketika saya harus menyelesaikan masalah ini? Kalian mengangkat saya tapi kalian meninggalkan saya. Karena waktu itu yang dipilih kan menggantikan Khalifah Utsman, Ali bin Abi Thalib. Kata Ali, kita bereskan dulu persatuan umat yang pecah ini, urusi dulu semuanya, baru kita usut siapa pembunuhnya. Nah itu keluarga Muawiyah, keluarga Bani Umayyah tidak sepakat, harus dicari dulu. Akhirnya terjadilah fitnah yang kedua. Ya, tapi saya tidak mau bahas ke sana, jangan pertanyaan lanjutan dari situ. Intinya di zaman tidak jauh setelah Rasulullah wafat saja, sahabat itu ketika ketemu masalah pelik yang tidak pernah terjadi di zaman Nabi, itu terbelah tiga. Dan banyak yang menyesal ketika mereka diam saja. Ya, kembali. Ya, jadi memang berat hidup ini. Pasti ibu lebih tua dari saya, lebih senior dari saya, lebih bijaksana insya Allah dari saya juga. Pasti semua kehidupan kita ini kan terdiri dari keputusan-keputusan. Yang keputusan itu harus kita pertanggungjawabkan, baik ketika mengambilnya maupun mungkin sekian tahun setelah itu. Pasti akan datang meminta pertanggungjawabannya. Jadi nggak ada keputusan yang gampang. Keputusan gampang nggak ada sebenarnya. Semua keputusan minta tanggung jawab. Ya, kalau dari segi pelaksananya atau orangnya, kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah setiap kita kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan pasti diminta mas'uliyahnya, pertanggungjawaban terhadap kepemimpinan, keputusan, macam-macam lah, kepemihakan. Termasuk diamnya kita. Ditanya nanti, kenapa diam? Pasti ditanya. Jadi jangan silence is golden, enggak berlaku. Pak, berarti termasuk pemilihan di lingkup kecil, pemilihan RT dan RW juga harus ya? Oh ya jelas.
Saya tidak tahu konteksnya ya, tapi kalau ditanya apakah kita harus berpartisipasi di keputusan, jangankan RT RW Bu, di rumah saja, yo pagi ini mau kemana, kita ngusul kan, oh sebaiknya di sini ikut kajian di Muhajirin, oh enggak lah, mending kita jalan-jalan ke Anyer, berangkat sebelum subuh, bisa nggak? Bisa, itu keputusan di rumah loh, putusan di rumah. Jangankan yang di RT, ibarat RT kan di luar rumah kan, di dalam rumah saja. Si anak ini mau sekolah besok, anaknya mau sekolah di sini, bapaknya janganlah sekolah kedinasan saja, lulus langsung kerja, ibunya, wah ngeri, nanti jadi pejabat. Pandangannya sudah nggak sama di satu keluarga, bareng, makan bareng, di rumah bareng, pandangannya bisa 3, bisa 4. Itu anak bingung kan? Dia sendiri mau ke sana, babenya mau ke sini, nyaknya ke situ, kakaknya bilang begini, adiknya ketawa-ketawa, belum tahu masalah. Kebayang nggak, di lingkup rumah saja kita harus mengambil keputusan, gimana di RT, RW. Mungkin kalau lurah nggak bisa milih ya kita ya, karena lurah dari atas. Tapi mungkin saya nggak mau nanti isu isu politik nanti ya, nah, tahun politik. Intinya jangan tinggal diam, itu aja. Masalah pilihan saya serahkan masing-masing. Sudah pada dewasa. Oh ya jelas. Oh ya jelas. Iya nggak boleh. Yang jelas semua kita itu tanggung jawabnya pasti akan ditanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya mukmin yang baik kan, ya melihat latar belakang. Oh kalau begitu Ustadz dengar internet, wah internet bisa kacau juga. Makanya harus melakukan surveinya yang baik, dari sumber yang bisa dipercaya, dari berbagai sumber. Oh kalau cuma internet, apalagi TikTok, habis sudah. Karena TikTok itu kan kadang-kadang condong ke satu arah saja, atau condong ke sana aja, kita langsung dibawa kepada alam bawah sadar kita. Hati-hati. Jadi tidak semua internet itu bisa langsung diproses, harus diolah dulu, dibandingkan dulu, tanya kepada yang ahli. Survei kadang-kadang juga dibuat-buat, hati-hati dengan survei. Oh katanya ini paling bagus, paling hebat, paling ini, paling itu. Lihat dulu siapa yang ngomong, surveinya bonafit enggak. Lihat kapan berdirinya, baru berdiri bulan kemarin. Siapa penyandang dananya? Oh, yang ngasih dana yang dipuji. Ya jelas lah, saya kasih duit ngomong yang bagus ya. Kasih duit lagi, ngomong yang bagus ya. Bisa enggak? Bisa banget, Pak RT aja bisa begitu. Terus nanti gitu kan. Ya, itu ya. Ya udah kenal lah kita kan sama keluarga ini. Wah. Di tingkat RT aja ada politik. Apalagi di atas. Itu ya. Kembali saya katakan bahwa tidak semua pejabat buruk, pasti yang bagus masih ada, tetapi yang bagus ini kadang-kadang tidak dikasih tempat, ya kan, disingkirkan karena kadang-kadang mengganggu mengganggu alam bawah sadar. Ya, orang yang suka curang itu paling tidak suka kalau di lingkarannya ada orang jujur. Satu aja, nggak suka. Maunya udahlah tutup muka semua aja. Ya udahlah rame-rame lah, nanti dosanya bareng-bareng. Enak banget dia ngomong begitu. Dosanya bareng-bareng. Terakhir ya Bu, terakhir. Ya. Jadi kemarin kecil nih, kita menganggap itu berarti tarik mungkin ya, prioritas gitu. Ya. Jadi suatu penghormatan kami untuk membela beliau gitu. Akan tetapi tidak mau. Terus bila nanti yang lain tidak mau lagi. Terus gimana nih Pak? Asal jangan nyebut nama aja. Ya. Nah, betul. Jadi memang pada akhirnya kita kalau sudah khawatir dan kita sudah tahu betapa beratnya menjadi seorang pemimpin, maka biasanya kita cenderung saya enggak mau. Ya kan? Orang-orang baik itu begitu cenderung, enggak mau. Kenapa? Berat tanggung jawabnya. Yang culas malah senang. Kenapa? Ini dia kesempatan. Cara berpikirnya sudah beda, Pak. Yang satu berpikir ini kesempatan peluang, yang satunya lagi khawatir hisab lah, wah nanti timbangan dan berat. Maka kalau sampai yang baik-baik tidak mau maju,
sehingga dikhawatirkan yang muncul atau calon atau yang terpilih nanti justru membawa mudarat yang besar, wajib diantara yang terbaik, yang baik-baik tadi ada yang legowo maju. Jadi harus ada syuro tadi, kumpul lagi, tolong, iya tapi saya sudah 3 kali menjabat, 2 kali menjabat, saya kepengen istirahat, tapi bapak tinggal satu-satunya yang secara usia, secara track record dan sebagainya bisa mengimbang, karena berat. Tapi mau tidak mau seperti itu. Kalau semuanya mundur, apa yang terjadi? Kalau semua, misalnya nih, semua orang baik yang di masjid ini semua mundur, yang kena semua, ketika yang naik entah berantah kita nggak tahu, atau bahkan justru sama sekali berbeda, berarti kita semua kena semua berjamaah kita itu dapat mudaratnya. Cukup sampai di situ, jangan ada yang ngomong-ngomong nama. Saya tidak mau ikut serta di dalam itu. Saya kasih panduannya saja. Semua mundur, semua mundur. Semua yang baik mundur, kena semua. Jadi mau tidak mau ada yang berkorban. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz Agung Waspodo. Ustaz ditutup sekalian dengan doa. Baik, mari Bapak dan Ibu sebelum kita selesaikan, mari sama-sama kita berdoa. Dimulai dengan istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan thayyiban mubarakan katsiran, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim adimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadi wa yal hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.